Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pioneers di seluruh Indonesia, pioneers around the world also ya. Bukan hanya di Indonesia tapi juga seluruh dunia juga saya sapa ya teman-teman ya. Karena ini adalah big project, bukan project yang skala lokal tapi sudah international level. Jadi kalau bisa teman-teman juga bukan hanya se-Indonesia aja ya. Jadi pioneers yang ada di luar juga teman-teman sapa tuh. Teman-teman membaur ya, bersosialisasi dan berkomunikasi. Oke, thank you very much. Sekali lagi, saya selalu apresiasi. I always appreciate to you guys yang selalu hadir, yang selalu setia ya. Kita bersama-sama di sini. We are always talking, discussing, and also analyzing about the new update of Pi Network. Jadi kita selalu membahas ya teman-teman ya, hal-hal yang terbaru, karena kan yang terbaru sekarang nih teman-teman coba cek ya. Tadi sore itu ada pembaruan di home screen-nya berupa informasi pembaruan ya, progres terkait produk dan juga teknologi yang telah core team kerjakan selama ini. Jadi ini yang ngeluh-ngeluh nih, yang komentar negatif nih ya, karena teman-teman maunya instan gitu kan, nggak tahu prosesnya bagaimana ngurus ini ngurus itu terkait komputerisasi ya. Jadi wes juga bukan hal mudah teman-teman ya, panjang prosesnya. Dan informasi terbaru ini kan menandakan bahwasanya ini projectnya berkembang gitu loh, ada hasil. Ya mungkin yang selama ini yang terbaru teman-teman nanti yaitu KYC massal, semoga dengan launching pembaruan ini, semoga dengan informasi ini menandakan KYC massal sudah siap. Karena ada 6 tuh, ada 6 pembaruan yang ada ya, yang diinformasikan. Biar nggak terlalu lama-lama teman-teman ya. So let's check it out to the apps. Oke teman-teman, kita sudah ada di aplikasinya ya. Langsung saja ya, saya tampilkan nih yang terbaru yang belum buka tampilan home screen. Nah di situ ada Tech and Products. Oke ya, update terbaru November, Desember yang kemarin ya. Jadi memang progresnya dari bulan sebelumnya teman-teman. Nah di sini you can read it all of the information. Here is a tech and product update for November and December 2021. Nah di situ dia bilangnya ya, ini update terbaru dari teknologi dan juga produk yang core team itu lakukan ya, yang core team itu kerjakan teman-teman, including ongoing and completed efforts. Jadi termasuk usaha-usaha yang sedang berlanjut, yang masih berlangsung, dan juga yang sudah selesai, complete. Oke, selanjutnya tap read block above to check it out. Nah jadi teman-teman kalau mau ngecek ada ini ya, opsi read block gitu ya, read, not read, read block. Nah di situ teman-teman klik aja, nanti diarahkan ke situsnya ya, atau ke blognya terkait informasi yang terupdate ini teman-teman. Nah terus kemudian dia bilangnya information released previously about the enclosed mainnet. Ya sebelumnya itu informasinya kan sudah dirilis ya terkait enclosed mainnet, including roadmap, mining, and supply. Terkait roadmap, terus kemudian mining yang formula new mining itu ya, dan juga supply ya. Selanjutnya is still available via the mainnet info button. Jadi terkait yang info mainnet itu teman-teman masih ada di opsi yang ini ya, mainnet info ya. Yang belum tahu bisa berkunjung di situ. Oke langsung aja tanpa berlama-lama nih, kalau yang mau tahu dan juga kita diskusi dan jelaskan ya terkait 6 perubahan itu teman-teman. Diklik read block, nah nanti dia diarahkan ke Chrome, Google. Nanti dia langsung masuk ke itu ya, ke tampilan situs Pi Network. Nah ini teman-teman ya, pembaruan teknologi dan produk
November Desember 2021 ya. Kita baca dan kita cek bareng-bareng. Perintis, selamat ya. Maksudnya ini teman-teman pioneers gitu ya. Selamat datang di pembaruan teknologi dan produk jaringan Pi lainnya untuk bulan November dan Desember. Sebagian besar pembaruan terkait dengan pengembangan dan penerapan fitur untuk mainnet yang diluncurkan yang kemarin tuh ya, fitur-fitur mainnet teman-teman. Terus kemudian baca terus untuk detail lebih lanjut dan nantikan perkembangan dan berita menarik yang akan datang. Perhatikan bahwa ini tidak akan menjadi daftar lengkap dari semua pekerjaan yang dilakukan, misalnya pembaruan teknologi kecil atau rutin, komunitas operasi atau pekerjaan bisnis umum. Maksudnya dia nggak menginfokan itu ya secara gamblang, mungkin ada beberapa yang nggak dimasukkan juga. Oke, yang pertama, produk dan teknologi yang terbaru adalah peluncuran mainnet ya, yang kemarin itu teman-teman. Yang diperbarui di sini pastinya dijelaskan teman-teman ya. Menerapkan perubahan dan mengkalibrasi mainnet Pi blockchain untuk bersiap-siap untuk penyebaran mainnet tertutup. Ya, kita udah masuk di enclosed period. Meluncurkan mainnet, terus kemudian merancang dan mengembangkan mekanisme penambangan mainnet baru. Lanjut, membangun infrastruktur untuk memberikan pioneer simulasi formula penambangan yang akan datang. Oke. Menyebarkan simulasi penambangan baru sementara mekanisme penambangan sebelumnya terus berlaku hingga saat ini. Jadi nanti ada sistem mining yang terbaru teman-teman, yang itu ya formula terbaru yang pernah saya jelaskan itu ya teman-teman ya. Terus kemudian iterasi pada desain, mengembangkan dan menerapkan Pi Balance Dashboard ini terkait saldo, di mana pioneer dapat melihat kerusakan keseimbangan mereka. Nah ini ya, dirancang, dikembangkan, diulang dan disebarkan daftar periksa mainnet pada aplikasi Pi yang menunjukkan langkah-langkah penting sebelum transfer mainnet dari saldo Pi di telepon atau di gadget kita teman-teman ya. Selanjutnya ya, ini saya geser dulu. Menyesuaikan testnet block explorer untuk menambahkan dukungan untuk mainnet Pi blockchain untuk melihat transaksi mainnet. Terus menulis draft bab kertas putih baru yang menginformasikan pasokan penambangan baru dan peta jalan. Oke, ini terkait yang pembaruan pertama teman-teman ya. Nah ini pembaruan yang kita juga masih tunggu-tunggu. Semoga dengan adanya informasi terbaru ini menandakan Core Team udah siap-siap membuka KYC massal ya teman-teman. Karena sebelumnya kan sudah itu ya, banyak testnet yang dari 100 kemudian 50 ya. Nah ini kita baca bareng-bareng. Menerapkan aplikasi KYC ke beberapa ribu peserta percontohan untuk pengujian. Ini yang first time ya. The first batch, yaitu 100 orang per negara. Selanjutnya merancang, mengulangi dan mengembangkan alur validator KYC untuk perintis yang telah lulus KYC untuk melamar menjadi validator untuk aplikasi KYC, mendapatkan pelatihan dalam tutorial dan dievaluasi melalui validasi silang hasil kerja. Selanjutnya, siapkan infrastruktur untuk menganalisis data percontohan KYC dengan aman dan menjalankan uji coba, meningkatkan dan menskalakan algoritma pembelajaran mesin. Ini terkait algoritma yang memang dimiliki khusus oleh pihak Core Team teman-teman ya. Selanjutnya, menganalisis pengajuan peserta percontohan KYC yang mencakup 100. Nah ini per negara yang 100 orang itu sudah dilakukan. Menguji penggunaan gambar yang disunting dalam aplikasi untuk menciptakan keseimbangan antara akurasi dan privasi sekaligus mencapai skalabilitas untuk jutaan KYC, cakupan luas dari beragam populasi dan aksesibilitas. Nah ini maksudnya skala yang dijangkau itu ya benar-benar harus luas, harus gede kan teman-teman ya, karena penggunanya juga sudah tidak sedikit lagi, jadi harus dikembangkan terkait teknologi yang dipakai ya. Selanjutnya, menguji alur verifikasi gambar yang diperbarui yang akan meminta pioneers untuk mengunggah foto baru
ketika foto sebelumnya terbukti tidak terbaca. Nah, ini terkait gambar yang mungkin belum itu ya, belum sempurna secara sistemnya teman-teman ya. Jadi dikembangkan lagi. Kemudian kembangkan, tingkatkan, dan terapkan fitur deteksi keaktifan dalam aplikasi KYC yang menggunakan pembelajaran mesin untuk menentukan keaktifan video dan ekspresi orang tersebut. Ini terkait lebih ke videonya teman-teman ya. Terus membuat skalabilitas dan peningkatan infrastruktur untuk aplikasi KYC. Nah, ini ya tambahan kurang lebih mirip seperti sebelumnya ya. Mengembangkan fitur undangan KYC yang memungkinkan perintis mengundang mereka yang ada di tim rujukan dan lingkaran keamanan mereka untuk mengajukan KYC. Nah, ini teman-teman ya. Yang terakhir ini adalah ketika nanti kita mungkin KYC massal. Nah, itu kan kita bakalan mengundang ya, atau mengirimkan undangan KYC ke tim rujukan kita teman-teman, atau referral kita. Nah, ini patut ditunggu teman-teman ya. Apa mungkin mereka udah fix, sudah siap? Ya mungkin, dan semoga secepatnya teman-teman ya untuk KYC massal. Selanjutnya ini yang ketiga, Peramban Pi atau Pi Browser menyebarkan versi baru Pi Browser untuk perangkat Android dan iOS yang dapat meminta akses ke kamera ponsel diperlukan untuk aplikasi KYC. Nah, ini kan masih ada hubungannya. Berarti kan nggak sedikit yang berkaitan, dan yang diurus emang kompleks teman-teman ya. Ini untuk Pi Browser yang nanti teman-teman gunakan ketika KYC. Terus kemudian mengembangkan kemampuan Pioneer untuk menerima notifikasi dari browser Pi yang akan langsung membuka aplikasi yang relevan di Pi Browser saat diklik. Nah, ini juga yang terbaru ya. Nanti kalau ada notifikasi teman-teman ya, kalau memang ada pemberitahuan langsung diklik, langsung masuk deh gitu ya. Selanjutnya dompet Pi. Nah, ini kita udah lihat bersama-sama ya, bahwasanya udah ada menu mainnetnya juga kan. Dan ada pembaruan pastinya. Menyebarkan koneksi wallet ke blockchain mainnet. Dompet yang diperbarui memungkinkan perintis untuk beralih antara mainnet dan testnet. Ya, udah kita ketahui bersama. Notifikasi push yang dikembangkan dan diterapkan yang memperingatkan Pioneer saat mereka menerima tes Pi. Oh, ini nanti ada notifikasinya teman-teman ya. Jadi ketika nanti teman-teman nerima Pi, nah itu ada notifikasi. Ya, ini yang terbaru. Selanjutnya, platform dan ekosistem Pi. Meninjau iterasi kode untuk rilis aliran pembayaran yang diperbarui. Oke. Rancang dan kembangkan API pembayaran baru untuk aliran pembayaran aplikasi ke pengguna. Oke, ini mungkin transfer ya. Transaksi ya. Mengembangkan aplikasi ekosistem yang berfungsi sebagai mesin terjemahan untuk mendukung terjemahan komunitas dalam ekosistem Pi. Oke, mantap lah. Selanjutnya yang terakhir teman-teman, peningkatan umum Pi. Menyebarkan fitur banding pembaruan nama untuk perintis untuk meminta perubahan nama kecil di luar jendela perubahan nama awal 14 hari. Ya, ini terkait identitas teman-teman ya, yang mungkin ada kesalahan atau kekeliruan, nanti bisa dikomplain atau diperbarui teman-teman. Memperbaiki bug yang menyebabkan aplikasi Pi terbuka dengan layar putih kosong. Terus yang ketiga, mengembangkan fitur banding nomor telepon bagi perintis untuk mengajukan perubahan kecil pada nomor telepon yang dimasukkan sebelumnya. Nah, ini juga bukan hanya nama ya, tapi nomor telepon juga teman-teman bisa banding nanti atau melakukan perbaikan. Yang terakhir perbaruannya adalah merilis fitur verifikasi email secara bergilir ke sejumlah kecil perintis sekaligus yang masih berlangsung. Nah, ini kan ada beberapa teman-teman yang juga kesulitan di email ya. Nanti ini ada pembaruannya, dan teman-teman jangan khawatir, jangan resah ya. Nanti bisa juga kok ya. Karena di beberapa tim saya itu belum bisa ternyata email ini ya. Oke, itu saja teman-teman ya. Ini adalah
kabar gembira, update terbaru bahwasanya memang berproses, ada progres yang nyata, bukan halu, bukan apa ya, yang dikatakan yang aneh-aneh lah ya. Karena memang selalu update begitu kan. Dan update itu butuh proses teman-teman, nggak langsung instan. Nah, semoga ini menjadi tanda bahwasanya memang produk terbaru dan teknologi terbaru itu sudah fix untuk meluncurkan KYC massal ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Thank you very much. Jadi silakan teman-teman sebarkan ini ke referral tim semuanya, ke teman-teman yang belum tahu ya, agar mereka nggak cenderung wah mana nih update-nya nih, wah kok dari dulu gini-gini mulu. Aduh, saya juga di tim saya tuh ada yang kayak gitu. Jadi teman-teman cobalah kita belajar update informasi, tidak hanya komentar yang negatif ya. Karena kan kita sebagai user teman-teman ya, hanya sebatas menikmati produk yang hebat ini dari seorang dokter ya. Jadi teman-teman jangan banyak ngeluh deh ya. Saling support dan mendoakan. Itu lebih bagus, lebih enak dan lebih dingin, lebih tenang ya. Lebih nyaman tentunya. Thank you very much. Terima kasih teman-teman yang sudah berkunjung. Dan salam kenal buat yang baru hadir di sini ya, di channel King Fahd. Dan kita sambung next chance lagi, next time lagi. Akhirnya Fahd sudahi dulu untuk pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next. Bye bye.